Baik, perkenalkan, nama saya Arlo Atala Rafidia, biasa dipanggil Arlo. Saya mahasiswa kedokteran FK Unpad bernomor NPM 130110110190232. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang sleep paralysis atau biasa orang Indonesia ini menyebutnya dengan ketindihan saat tidur. Jadi apa itu ketindihan saat tidur atau sleep paralysis? Sleep paralysis itu memiliki definisi, yaitu keadaan bangun tetapi seseorang itu tidak bisa bergerak ataupun berbicara. Jadi secara medis paralisis ini itu terjadi ketika rapid eye movement based atonia ini bertahan sampai bangun. Rapid eye movement ini merupakan salah satu stage dalam tidur atau salah satu tahap dalam tidur. Dan di sini di REM ini itu biasanya mimpi yang emosional ini terjadi. Kemudian atonia ini merupakan hilangnya kekuatan pada otot yang berfungsi yang penting dalam tidur. Karena jikalau dalam tidur ini bermimpi kemudian tidak terjadi atonia atau kelumpuhan otot, maka si orang yang mengalami mimpi ini itu akan menggerakkan tubuhnya. Dan ini yang biasa disebut parasomnia dan lain-lain. Baik, seperti itu untuk sleep paralysis. Kemudian yang kedua, apa yang bisa terjadi dari sleep paralysis ini? Jadi gejala yang bisa terjadi itu biasanya pada sleep paralysis itu ialah tidak bisa bergerak ataupun berbicara ketika seseorang itu bangun, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan sleep paralysis ini atau ketindihan ini biasanya disertai dengan beberapa keadaan. Yang pertama itu seseorang itu bisa mengimajinasikan suatu suara, dan yang kedua bisa merasakan tekanan di dadanya ketika sleep paralysis ini terjadi. Kemudian yang ketiga itu penyertanya atau orang yang mengalaminya itu akan mengalami emosi yang intens seperti fear atau takut atau merasakan dalam bahaya. Kemudian yang keempat, penyertanya atau orang yang mengalaminya ini itu akan mengalami sensasi seperti diangkat dari tempat tidur dan juga mengalami kesemutan. Dan yang kelima itu bisa mengalami halusinasi merasakan bahwa ada orang lain di samping-sampingnya, ada orang yang intruder atau orang penyusup dan lainnya yang ia rasakan atau yang ia halusinasikan. Kemudian bagaimana terjadinya sleep paralysis ini atau ketindihan? Jadi secara medis tadi saya sudah jelaskan tentang REM based atonia. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah atonia. Jadi atonia itu terjadi untuk itu terjadi dalam tidur untuk memprevensi badan dalam bertindak ketika kita bermimpi. Dan atonia ini itu bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, dan semua penyebabnya itu karena neurotransmitter. Yang pertama itu karena aktivasi dari glisin dan GABA reseptor. Jadi glisin dan GABA reseptor ini merupakan inhibitory neurotransmitter, dan jikalau ini teraktivasi, intinya neurotransmitter ini akan menyebabkan otot itu tidak bisa bergerak, kebalikan dari muscle contraction. Jadi otot-otot itu tidak bisa berkontraksi istilahnya ketika tidur. Kemudian yang kedua itu reduksi di glutamatergic inputs. Kalau yang tadi itu neurotransmitter inhibitor, yang sekarang excitator neurotransmitter. Tadi ada masalah ada aktivasi dari reseptornya, yang sekarang itu ada reduksi di neurotransmitter excitatory yang berfungsi untuk menyebabkan muscle contraction atau kontraksi dari otot. Kemudian yang ketiga itu ada reduksi dari serotonergic dan noradrenergic drives. Dan kasus ini atonia ini itu bertahan sampai seseorang itu bangun, begitu. Kemudian apalagi yang bisa terjadi, apalagi penyebab dari simptom-simptom atau gejala-gejala yang tadi telah saya sebutkan itu. Jadi ketika seseorang ini mengalami sleep paralysis atau ketindihan, dia biasanya akan mengalami halusinasi bahwa ada orang yang ingin menyusup. Dan halusinasi ini biasanya itu dibuat oleh superior parietal lobe. Kemudian struktur lain yang menyebabkan simptomnya terjadi atau gejalanya terjadi adalah amigdala.
Jadi amigdala ini merupakan salah satu organ yang ada di dalam limbic system, ya, berfungsi sebagai reaksi emosional. Jadi ketika seseorang ini mengalami halusinasi seperti tadi, intruder hallucination, amigdala ini akan memberikan seseorang itu rasa takut dan merasa dalam bahaya. Jadi amigdala ini yang berperan dalam pendirian dari atau pembentukan dari rasa takut dan rasa bahaya bahwa ada orang atau intruder di dalam room tersebut atau di dalam kamarnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah sleep paralysis ini merupakan hal yang bahaya? Jadi sudah dilakukan sebuah riset bahwa sleep paralysis atau ketindihan ini merupakan suatu hal yang biasa, dan sebenarnya ini bukan merupakan gejala atau penyakit yang serius. Bukan penyakit, ya, bukan merupakan gejala atau penyakit yang serius. Sekitar 7,6% dari populasi umum itu mengalami setidaknya satu sleep paralysis atau ketindihan dalam hidupnya. Tetapi sleep paralysis ini juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang itu mengalami penyakit, atau bisa disebutkan bahwa sleep paralysis ini bisa terjadi karena beberapa penyakit. Contohnya insomnia atau kurangnya tidur, kemudian panic disorder atau gangguan yang membuat seseorang itu mudah panik. Kemudian yang ketiga hipokalemia atau kurangnya kalium, dan yang keempat narkolepsi atau kantuk yang rasa berat. Baik, sekian dari saya. Tadi merupakan penjelasan saya mengenai sains di balik sleep paralysis atau ketindihan. Terima kasih.